Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Parlemen Inggris dan di sini kita akan menjelaskan apa sih Parlemen Inggris itu dan apa sih kelebihan dan kekurangan mereka. Tapi izinkan itu sebelumnya perkenalkan, nama saya Azania Putri dari absen 4. Nama saya Laila Putri Mardika dari absen 14. Saya Farhan Nurdiansyah dari absen 22. Saya Nayara Anadrian dari absen 26. Saya Iswabiran Hakim dari absen 10. Saya Muhammad Farhan dari absen 21. Saya Dia Zafar dari absen. Oke, sekian perkenalannya. Kita akan lanjut ke materi yang ada di mading kita. Yang pertama akan disampaikan oleh Konstitusi di Inggris itu tidak tertulis dalam bentuk teks, namun tersebar dalam bentuk berbagai hukum, peraturan, dan juga konvensi. Sistem pemerintahan Inggris dijalankan oleh Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan dibantu oleh para menteri lainnya. Sementara Ratu dan Raja Inggris hanyalah kepala negara yang berfungsi sebagai simbol kenegaraan. Lalu, parlemen atau Dewan Perwakilan terdiri dari dua ruang atau bicameral, yakni House of Commons dan juga House of Lords. House of Commons, disebut juga Majelis Rendah, adalah badan perwakilan rakyat yang anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat di antara calon-calon partai politik yang ada. Kemudian, House of Lords atau Majelis Tinggi adalah perwakilan yang berisi para bangsawan dengan berdasarkan warisan. House of Commons memiliki kekuasaan yang lebih besar daripada House of Lords karena Inggris menerapkan parliament sovereignty, artinya kekuasaan yang sangat besar pada diri parlemen. Saya akan menjelaskan apa sistem yang digunakan oleh pemerintahan Inggris. Inggris menggunakan sistem duipartai, yaitu berdirinya dua partai yang saling bersaing dan saling memerintah. Partai tersebut adalah Partai Buruh dan Partai Konservatif. Partai yang menang dalam pemilu dan mayoritas di parlemen merupakan partai yang memerintah, sedangkan partai yang kalah menjadi partai oposisi. Kenapa disebut keunggulan? Dengan adanya keterkaitan eksekutif dan legislatif, hal tersebut akan memudahkan proses adaptasi terhadap perubahan kebijakan yang terus berlangsung. Selain itu, akan terjadi efektivitas dalam pengimplementasiannya. Dengan adanya keunggulan tersebut juga membuat Inggris dapat merespon dan memastikan pemerintah tetap transparan dan bertanggung jawab. Anggota parlemen juga akan terlihat langsung dalam pengambilan keputusan, sehingga pengambilan keputusan akan lebih cepat dan efisien. Halo semuanya, jadi aku menjelaskan Inggris unggul dalam bidang adopsi sistem yang parlementer. Jadi yang pertama, stabilitas politik. Sistem parlementer memungkinkan pembentukan pemerintahan mayoritas yang kuat di bawah partai mayoritas di parlemen. Ini mengurangi risiko konflik antara eksekutif dan legislatif serta memastikan kestabilan politik dalam jangka panjang. Yang kedua, akuntabilitas langsung. Kabinet atau pemerintah Inggris bertanggung jawab langsung kepada parlemen. Setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah dapat dipertanyakan dan dievaluasi oleh wakil rakyat. Memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan. Terus yang ketiga, ada fleksibilitas dalam mengubah kepemimpinan. Dalam sistem parlementer, kepemimpinan dapat diubah dengan relatif cepat tanpa perlu mengadakan pemilihan umum. Jika partai mayoritas kehilangan kepercayaan dari parlemen, mereka dapat digantikan oleh partai lain atau pembentukan koalisi baru tanpa perlu menunggu pemilihan umum berikutnya. Terus yang keempat, ada efisiensi pemerintahan. Sistem parlementer cenderung lebih efisien daripada sistem presidensial karena eksekutif dan legislatif saling terkait. Kebijakan dapat diimplementasikan dengan lebih cepat karena tidak ada perdebatan yang berlarut-larut antara cabang-cabang pemerintahan yang berbeda. Terus yang kelima, ada pengembangan kepemimpinan. Sistem parlementer memungkinkan pengembangan dan rotasi kepemimpinan secara lebih dinamis. Para anggota parlemen memiliki kesempatan untuk membangun kredibilitas dan pengalaman yang diperlukan untuk memungkinkan menjadi anggota kabinet atau pemimpin partai di masa depan. Nah, apa sih yang membuat sistem parlemen ini sangat unggul di negara Inggris? Jawabannya adalah karena sistem ini sudah berlangsung dan dilaksanakan selama berabad-abad sehingga sangat dipercaya oleh masyarakat dan juga bisa membuat peraturan sendiri tanpa harus disetujui oleh raja atau ratu. Oke, sekarang di sini aku mau ngejelasin kelebihan dari parlemen Inggris ini.
Jadi yang pertama itu adanya kurangnya stabilitas jangka panjang, yang dimana sistem parlemen dapat memberikan stabilitas politik dalam jangka panjang. Pemerintah seringkali terpaksa menghadapi masa jabatan yang pendek karena perubahan kepemimpinan yang cepat. Hal ini dapat mengurangi stabilitas jangka panjang dan mengganggu implementasi kebijakan jangka panjang. Terus yang kedua yaitu dominasi partai. Itu dalam sistem parlementer, partai mayoritas memiliki kekuatan yang besar dan seringkali memiliki kendali penuh atas proses pengambilan keputusan. Hal ini dapat menghasilkan dominasi partai yang kuat dan mengurangi ruang bagi suara minoritas dalam proses legislatif. Terus yang ketiga yaitu ketergantungan pada kepemimpinan partai, yang dimana kabinet dalam sistem parlementer biasanya terdiri dari anggota partai mayoritas di parlemen. Hal ini berarti kepemimpinan pemerintah sangat bergantung pada keputusan internal partai dan bukan selalu mencerminkan preferensi atau kepentingan seluruh masyarakat. Terus yang keempat yaitu kurangnya pemisahan kekuasaan yang jelas. Sistem parlementer cenderung memiliki pemisahan kekuasaan yang lebih samar daripada sistem presidensial. Eksekutif atau kabinet biasanya berasal dari legislatif atau parlemen, sehingga sulit untuk menegakkan pengawasan yang ketat terhadap pemerintah oleh badan legislatif. Yang terakhir yaitu kekurangan akuntabilitas publik. Meskipun kabinet bertanggung jawab langsung kepada parlemen, proses pengambilan keputusan dalam sistem parlementer seringkali kompleks dan tidak selalu transparan bagi masyarakat umum. Hal ini dapat mengurangi tingkat akuntabilitas pemerintah kepada rakyat. Halo, saya Dia. Jadi kan sebelumnya udah dijelasin sama Naya kalau misalnya ada beberapa kelemahan dari sistem parlementer di Inggris. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut terkait dengan cara mengatasi kelemahan tersebut. Jadi yang pertama itu adalah mempertegas dan juga memperkuat peran setiap lembaga. Soalnya kan kalau misalnya di kelemahannya itu banyak sekali dominasi yang terjadi di sistem parlementer. Kemudian yang selanjutnya ada desentralisasi kekuasaan, di mana nantinya kekuasaan itu tidak berakhir di pemerintah di London, tapi juga disebar ke seluruh wilayah yang ada. Terus juga ada penguatan check balance, di mana check and balance ini bertujuan agar setiap lembaga itu memperkuat lembaganya dan juga independen, dan jadi bisa memastikan sistem pertanggungjawaban di setiap lembaganya. Kemudian yang terakhir itu adalah penguatan kepemimpinan partai, peningkatan stabilitas koalisi, dan juga reformasi prosedur parlemen. Dimana pada hal ini kalau misalnya kita lihat kan banyak terjadi dominasi yang terjadi di sistem parlementer. Oleh karena itu hal tersebut kan disebabkan oleh ketidakstabilan kabinet yang terus terjadi setiap saat dan dalam waktu atau rentang kurung yang sangat singkat. Oleh karena itu dengan hal ini diperlukan kekuatan lebih, di mana kita harus menyatukan setiap partai agar memiliki visi misi yang sama gitu. Nah, kalian udah pada tahu kan tadi tentang kelebihan, kelemahan, lalu juga dengan kenapa mereka disebut keunggulan, lalu ada dari yang awal parlemen itu. Nah, di sini saya akan menyimpulkan bahwa parlemen Inggris atau parlemen kerajaan bersatu adalah badan legislatif tinggi yang di Britania yang terdiri dari 2 kamar, yaitu Dewan Rakyat House of Commons and Dewan Bangsawan House of Lords. Nah, dari kelebihannya ada yang keterkaitan eksklusif legislatif, responsivitas pemerintah, akuntabilitas yang lebih tinggi, efisien pengambilan keputusan, representasi yang lebih langsung, begitu ada fleksibel. Kekurangannya juga ada dominasi partai, ketergantungan dan kepemimpinan partai, ketidakstabilan kabinet, dominasi eksekutif, kabinet dapat mengendalikan parlemen. Nah, cara mengatasi juga sudah dikasih tahu, kayak mempertegas, memperkuat, desentralitas kekuasaan, penguatan check and balance, penguatan kepemimpinan partai. Nah, dari video ini kalian juga udah nambah wawasan kalian kan tentang institusi dari parlemen Inggris ini. Jadi, semoga kalian dapat manfaat dari video ini. Dadah! Terima kasih telah menonton video kami tentang penjelasan parlemen Inggris. Maaf bila ada kesalahan dan bisa ada kekurangan. Terima kasih. Dadah semua. Dadah. Terima kasih.